Haleluya, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang berbicara tentang iblis pendusta yang gagal. Luar biasa. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama satu keteladanan yang Yesus lakukan untuk kita bisa belajar dan kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Yesus yang datang sebagai seorang manusia ketika dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dia harus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan kemudian dia diminta supaya dapat mengubah batu menjadi roti. Dan karena iblis tahu Yesus itu sedang lapar gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus tidak tergoda dengan apa yang ditawari oleh iblis gitu ya. Apa yang membuat Yesus menjadi kuat? Menjadi kuat karena Yesus menggunakan firman sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar dan kita melihat apa yang membuat Yesus menjadi kuat dan menjadi powerful ketika dia menghadapi tantangan bahkan cobaan yang iblis atau tawaran yang luar biasa yang iblis berikan kepadanya. Karena Yesus tahu bahwa apa yang menjadi prioritas utamanya adalah bagaimana dia hanya terfokus hanya kepada Allah itu sendiri. Dan Yesus percaya bahwa firman atau makanan itu yang disediakan Allah adalah yang terbaik, adalah yang benar. Itulah yang akan membuat Yesus menjadi kuat, Bapak Ibu. Tadi makanya dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus telah memprioritaskan hal yang utama dalam kehidupannya. Jadi Yesus menegaskan bahwa kebutuhan rohani atau firman Tuhan lebih penting daripada kebutuhan jasmani atau makanan. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita belajar bahwa Yesus sama seperti Yesus telah menolak godaan iblis. Berarti kita juga harus bisa belajar untuk kita dapat menolak setiap godaan yang menolak dosa, menolak setiap tawaran-tawaran dunia ini yang dapat menjatuhkan kita. Jadi kita tahu zaman-zaman sekarang ini banyak cara-cara iblis yang dilakukan untuk bisa menghancurkan orang-orang percaya. Tetapi ketika firman itu hidup di dalam kehidupan kita, firman itulah juga yang akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, itulah yang Yesus inginkan kepada kita orang yang percaya. Mari kita belajar untuk tetap memprioritaskan mana yang menjadi hal utama dalam kebutuhan kita, yaitu kerohanian kita yang harus kita perbaharui. Jadi mengutamakan rohani, kita belajar untuk memberikan prioritas pada kebutuhan rohani kita, seperti kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dan kita bersekutu dengan Tuhan, daripada kita fokus pada hanya kepada kebutuhan jasmani saja. Jadi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan saat kita menghadapi setiap tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan atau firman-Nya yang akan menolong, memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita mampu melewatinya. Dan dari sini kita dapat melihat satu hal yang luar biasa, bahwa firman ini begitu hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadapi satu situasi yang sulit dalam kehidupannya, mempergunakan firman sebagai kekuatan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita di hari ini, mari kita belajar untuk tetap hidup dekat dengan kebenaran, hidup dekat dengan firman-Nya. Karena ketika kita hidup dengan firman Tuhan menjadi landasan di dalam kehidupan kita, maka apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, Tuhan sanggup menolong dan memberikan kepada kita jalan keluar.
melalui firman-Nya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.